Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan penyuluhan hukum dalam bentuk podcast Biko Huma, yang mana dapat teman-teman nikmati di Instagram Biko Huma, yaitu @bikohuma_unsut, dan juga dapat didengarkan di Spotify Biko Huma, yaitu Karpet Biru. Nah, penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan dan juga bekerja sama dengan Sekretaris Umum, yang mana penyuluhan hukum ini kami buat dalam bentuk podcast agar mudah dinikmati oleh teman-teman semua, terlebih di masa pandemi seperti ini. Sebelum terlalu jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Milenia Raharjanti, saya anggota Biko Huma angkatan ke-25, dan saya di sini berposisi sebagai Ketua Divisi Kemahiran Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu berjalannya podcast episode yang ke-10 ini. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber pada episode sebelumnya, yaitu ada Kak Dian Utari dan Kak Shen Evelina. Sebelum kita berdiskusi, kita persilakan terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, yaitu Kak Dian untuk memperkenalkan diri. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dian Utari. Saya anggota Biko Huma angkatan 25. Saya di sini berposisi sebagai bendahara umum. Terima kasih Kak Dian. Untuk selanjutnya, silahkan narasumber yang kedua, Kak Shen, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shena Felina. Saya Biko Huma angkatan ke-25 dan saya berposisi sebagai Sekretaris Umum. Terima kasih juga Kak Shen. Nah, untuk saat ini, mari kita mulai diskusinya ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini ada berita mengenai anak kiai dengan inisial MSA di Jombang yang menjadi tersangka pencabulan santriwati. Nah, perkara ini mulai terungkap pada 29 Oktober 2019 saat ada salah satu seorang santri dengan inisial NA berasal dari Jawa Tengah melaporkan MSA ke pihak kepolisian atas kasus pencabulan. Polda Jawa Timur mengungkapkan keberadaan pengancaman yang dilakukan MSA dalam pencabulan terhadap mantan santrinya yang masih di bawah umur. Kemudian pada 4 Desember 2019, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Ambuka Yuda membenarkan adanya laporan tersebut dan mengatakan bahwa pihak polisi telah melakukan penyidikan. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP itu dikeluarkan oleh Polres Jombang pada 12 November 2019. Kapolres Jombang AKBP Bobi Paludin Tambunan mengatakan bahwa MSA adalah tenaga pendidik dan korban adalah anak didiknya sendiri. Atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh MSA, ia dapat terancam dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di lingkungan kerja atau pengawasannya. Dijelaskan pula oleh AKBP Bobi Paludin Tambunan bahwa MSA akan dijerat dengan pasal 285 dan 294 KUHP. Ancamannya yaitu 12 tahun penjara dan juga 7 tahun penjara. Nah, setelah memeriksa sejumlah saksi, Polres Jombang akhirnya resmi menetapkan putra Kiai di Kabupaten Jombang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan. Nah, HKBP Bobi juga menjelaskan bahwa pihak polisi baru menerima satu laporan dari santri. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah, karena informasi yang beredar jumlah korban lebih dari satu orang. Kemudian pada awal 2020, tepatnya pada tanggal 7 Januari, masa dari Aliansi Kota Santri Melawan Kekerasan Seksual menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Jombang. Masa tersebut meminta agar polisi segera menahan MSA dan menuntaskan kasus pencabulan tersebut. Sepekan setelah aksi tersebut, ratusan santri dan alumni salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi di Mapolres Jombang pada tanggal 14 Januari 2020.
Masa dari pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Pelosok Kabupaten Jombang tersebut meminta agar kasus dugaan pencabulan seorang putra kiai terhadap santri yang kini ditangani kepolisian tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dan diketahui mengenai berita terkini, MSA melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis 6 Januari tahun 2022. Nah, tadi telah saya bacakan beritanya secara singkat. Maka selanjutnya saya mau bertanya nih ke narasumber yang pertama, Kak Dian. Terkait apa sih terkait pra-peradilan itu, mungkin Kak Dian bisa menjelaskannya lebih jauh lagi, Kak. Silakan. Baik, terima kasih Kak Milen atas pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai pra-peradilan, saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan pendahuluan, ini meliputi pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Nah, sebelum ke pra-peradilan, kita harus tahu dulu nih, penyelidikan itu apa dan penyidikan itu apa. Jadi untuk yang pertama itu penyelidikan. Nah, ini untuk mengetahui perbuatan yang terjadi itu merupakan tindakan pidana atau bukan. Kemudian ada penyidikan. Penyidikan ini untuk mengumpulkan alat bukti dan untuk mengetahui pelakunya atau tersangkanya. Nah, dalam tingkat pemeriksaan penyidikan itu statusnya namanya tersangka. Jadi singkatnya seperti ini, kalau seorang tersangka akan ditangkap pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat-syarat, tentunya tersangka bisa saja mengatakan, "Kenapa saya ditangkap? Emangnya udah memenuhi syarat penangkapan?" Nah, komplain tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan upaya yang namanya pra-peradilan. Jadi bisa mengajukan upaya terhadap aparat yang melakukan penangkapan, mengajukan upaya pra-peradilan bahwa penangkapan terhadap tersangka itu dianggap tidak sah. Kemudian nanti akan ada persidangan, kemudian diperiksa bahwa penangkapannya itu sah atau tidak sah. Jadi pengertian pra-peradilan itu adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang yang pertama, sah tidaknya penangkapan, yang kedua sah tidaknya penahanan, yang ketiga sah tidaknya penyidikan, keempat sah tidaknya penghentian penuntutan, dan yang kelima tentang ganti rugi serta rehabilitasi tentang perkara yang dihentikan di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan. Nah, ini diatur dalam pasal 77 KUHP, Kak Milen. Nah, untuk alasan dalam mengajukan pra-peradilan itu sendiri apa saja sih, Kak Dian? Baik, jadi untuk mengajukan alasan pra-peradilan itu sudah diatur dalam pasal 77 KUHP. Syarat-syaratnya dapat kita lihat dari syarat penangkapan, syarat penahanan, kemudian penghentian penyidikan itu karena apa, dan penghentian penuntutannya itu karena apa. Jadi sudah diatur dalam pasal 77 KUHP, Kak Milen. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Dian atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya ke narasumber yang kedua yaitu Kak Shen. Saya ingin bertanya nih Kak, siapa saja sih yang boleh mengajukan pra-peradilan itu Kak? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, siapa aja yang boleh mengajukan pra-peradilan? Yang boleh mengajukan pra-peradilan itu dapat dilihat aturannya pada pasal 79 KUHP. Jadi, di sana mengatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi udah jelas pihak-pihaknya ada tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi dalam hal tersangka, yang mengajukan tersangka itu biasanya untuk memeriksa apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP atau tidak, atau bisa juga tentang penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan pada pasal 24 KUHP atau tidak, atau bisa juga oleh penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan atau penuntutan, kemudian penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi yang dimaksud dengan pihak ketiga itu yang berkepentingan, misalnya seperti saksi korban. Seperti itu, Kak. Oke Kak, nah
Untuk yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu terkait akibat dari pra-peradilan itu sendiri apa saja sih Kak? Mengingat MSA ini kan dalam kasusnya juga mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jombang Kak Shen. Ya, betul. Jadi akibat hukumnya apa aja sih dari pra-peradilan? Kita bisa lihat di sini di pasal 82 ayat 3 huruf A dan juga huruf B KUHP. Di sini di ayat 3 ini menyebutkan isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga memuat hal sebagai berikut. Di sini dalam huruf A, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Jadi intinya dalam ayat 3 ini isi putusan itu seandainya mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan, maka di sini penyidik atau JPU harus segera membebaskan tersangka. Jadi kalau ada tersangka mengajukan pra-peradilan tentang penangkapan atau penahanannya itu sah atau tidak, diajukan ke pengadilan negeri, kemudian oleh hakim diputus, ternyata dinyatakan bahwa penangkapan atau penahanannya itu tidak sah, maka konsekuensinya atau akibat hukumnya itu penyidik atau JPU itu harus segera membebaskan tersangka. Tapi ada akibat hukum lain, jika di sini di huruf B-nya, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Jadi pra-peradilan ini dapat ditolak oleh hakim, jadi harus segera dilanjutkan prosesnya. Itu Kak. Wah, terima kasih sekali Kak Dian dan Kak Shen atas penjelasannya yang sangat menarik. Mungkin dari diskusi kita hari ini, saya mau memberikan kesimpulan bahwa pra-peradilan itu sendiri hanya dapat diajukan oleh yang pertama, tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Kemudian kedua oleh penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. Dan ketiga oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Shen yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga dunia ini cepat pulih agar kita semua bisa segera berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya Putri Milenia Radjanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman.